Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamidan lillah wa musallian ala rasulillah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita pada hadis yang ke-46. Hadis ini kita beri judul dengan zikir penyelamat dari azab. Zikir penyelamat dari azab. Adapun hadisnya kita baca an Mu'adz bin Jabalin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyun amalan qattu anjalahu min adzabillahi min dzikrillahi, rawahu Ahmad. Arti hadis dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang manusia yang lebih bisa menyelamatkannya dari azab Allah melebihi dari zikir. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nama lengkap beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji, yakni salah satu suku yang berada di Madinah. Sedang nama julukannya adalah Abu Abdurrahman. Ia dilahirkan di Madinah. Mu'adz bin Jabal salah satu seorang sahabat Nabi dari kaum Ansor, karena memang beliau dilahirkan di Madinah, tepatnya dari suku Khazraj. Beliau berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak pertama kali, sehingga ia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Diceritakan beliau masuk Islam pada usia yang ke-18 tahun, usia remaja. Mu'adz terkenal sebagai cendekiawan dengan wawasan yang luas dan pemahaman yang mendalam dalam ilmu fikih, dan bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai sahabat yang paling mengerti akan soal fikih. Beliau merupakan seorang sahabat yang Rasulullah SAW saksikan akan kepintaran beliau dalam soal halal dan haram. Mu'adz juga merupakan duta besar Islam yang pertama kali yang pernah Rasulullah SAW kirim. Mu'adz termasuk dalam rombongan yang berjumlah sekitar 72 orang Madinah yang datang berbaiat kepada Rasulullah. Setelah itu ia kembali ke Madinah sebagai seorang pendakwah Islam di dalam masyarakat Madinah. Ia berhasil mengislamkan beberapa orang sahabat terkemuka, misalnya Amr bin Jamuh dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah mengirimnya sebagai duta Islam ke negeri Yaman untuk mengajar di sana. Diceritakan di dalam pelepasan sebagai duta ke negeri Syam, Rasulullah SAW mengantarkan beliau dengan berjalan kaki, sedangkan Mu'adz berkendara. Dan waktu itu Rasulullah bersabda kepadanya, sungguh aku mencintaimu. Demikian kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Adapun bentuk fisiknya beliau mempunyai fisik yang sangat gagah, berkulit putih, berbadan tinggi, berambut pendek dan ikal, dan bergigi putih mengkilat. Mu'adz bin Jabal wafat tahun
ke-18 Hijriah ketika terjadi wabah taun yang ada di negeri Syam di waktu itu, di mana Syam adalah tempat ia mengajar sebagai utusan dari Rasulullah dan juga utusan dari Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu usia beliau meninggal baru usia yang ke-33 tahun radhiyallahu anhu. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya zikir merupakan sebuah amalan yang paling bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena zikir adalah sebuah ibadah yang kita bisa mampu memperbanyaknya tanpa ada batasan apapun. Zikir dia adalah sebuah ibadah dalam mengamalkannya tidak terikat dengan waktu, tempat, dan juga jumlah. Kapanpun kita bisa melakukan zikir. Dengan demikian, kalau kita rajin-rajin membaca zikir, ingat kepada Allah, maka otomatis pahala akan semakin meningkat dan menumpuk. Dengan begitu, kalau pahala semakin banyak, Allah pun semakin ridha. Kalau Allah ridha, maka otomatis tidak akan ada turun azab. Begitu. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sangat berbeda dengan ibadah lainnya seperti sholat misalkan. Sholat adalah sebuah ibadah yang memang istimewa, tetapi dia terbatas dari sisi waktunya, waktu melaksanakannya. Kalau belum masuk pada waktu sholat, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Terbatas pada tempatnya. Ada tempat-tempat khusus yang kita tidak boleh melaksanakan sholat di sana, seperti di kamar mandi, di kandang, dan lain sebagainya. Dan juga jumlah rakaat sholat terbatas. Sholat duhur kalau dikerjakan 5 rakaat maka justru sholatnya tidak sah, dan lain sebagainya. Akan tetapi amalan zikir adalah amalan yang sangat tidak terpaut dengan waktu, tempat maupun jumlah. Jadi ibadah yang sangat-sangat bebas untuk kita melakukannya. Bahkan boleh kita melakukannya dengan hati. Ketika mulut tidak bisa mengucapkannya, tidak bisa melafadzkannya, maka cukup kita berzikir dengan hati dan dengan pikiran kita. Itu pun juga Allah Subhanahu wa taala hargai sebagai pahala. Ya, karena demikian mudahnya kita melakukan zikir, maka kata Rasulullah, satu-satunya amalan yang paling bisa menyelamatkan kita dari siksa dan murkanya Allah adalah zikir. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kalau kita melihat pada literatur kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama, termasuk di sini kita nukilkan karya Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Shayyib. Di sana diterangkan akan banyak banget daripada fadilah zikir. Di dalam buku kita ini disebutkan paling tidak ada 8 yang pokok. Di antaranya yang pertama, zikir mengusir setan. Ya tentunya begitu. Ketika orang mempunyai Allah dalam hatinya, pasti setan tidak akan bisa mendekatnya. Setan akan takut dengan adanya Allah di dalam hati kita. Dengan adanya lafaz zikir, pasti setan akan lari, karena tidak akan bisa menyatu antara Allah dan setan. Yang kedua, zikir memberatkan timbangan amal. Pastinya begitu. Dengan kita memperbanyak zikir, berarti amal kita semakin banyak, pahala semakin banyak. Ketika nanti di hari kiamat Allah menimbangnya, pastinya timbangan amalan kebaikan kita yang paling berat dibandingkan dosanya. Yang ketiga, zikir menghilangkan penat, rasa sedih dan galau. Jelas ayat Al-Quran mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalian ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah, karena dengan zikir, dengan ingat kepada Allah akan menenangkan hati. Jelas di situ. Kalau seorang muslim sedang mengalami kegalauan, maka silahkan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah, semuanya kembalikan kepada Allah. Dengan baca Quran boleh,
dengan membaca lafaz-lafaz zikir, kalimat-kalimat thayyibah boleh, membaca selawat boleh, insya Allah akan menenangkan hati. Yang keempat, zikir memperlancar rezeki. Tentunya begitu juga dengan kita memperbanyak zikir, kerja sambil zikir, kerja sambil sholawat, insya Allah Allah akan memperlancar rezeki kita. Karena kita dengan mengucapkan zikir itu berarti kita telah membuat Allah ridha. Ketika Allah ridha, maka rezeki Allah akan lancarkan. Yang kelima, zikir membuat fisik menjadi kuat. Ada sebuah cerita. Suatu ketika putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Fatimah Az-Zahra, istri daripada Ali bin Abi Thalib, beliau mengadukan kepada Nabi akan kepayahan beliau di dalam bekerja menumbuk gandum. Beliau mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tidak ada budak untuk kami ya Rasulullah yang membantu kami di dalam mengerjakan pekerjaan ini? Lihat ya Rasulullah, kami kelelahan, kecapean, tangan kami sudah mulai kasar karena kita bekerja untuk menumbuk gandum ini. Maka apa jawab Nabi? Justru Rasulullah SAW malah memberikan sebuah amalan, tidak memberinya budak untuk membantunya dalam bekerja. Justru malah Rasulullah SAW memberikan amalan apa? Yaitu untuk membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Dengan begitu insya Allah badan akan menjadi fresh, sehat dan kuat. Maka oleh karena itu, bagaimanapun zikir ini akan membuat fisik menjadi kuat. Allah sendirilah yang akan memberikan kekuatan itu. Karena kita sering mengingat Allah, Allah pun juga akan menguatkan kita. Nomor 6, zikir membuat wajah cerah. Ahli zikir pasti akan Allah buat wajahnya cerah. Orang yang tidak mau pernah zikir, jauh dari mengingat Allah, wajahnya suram. Para alim ulama, para aulia Allah, pasti mereka akan mempunyai wajah yang cerah. Melihatnya saja menyenangkan. Melihat fotonya saja kadang juga kita menyenangkan, merasa senang. Kenapa? Karena dia mempunyai Allah dalam hatinya. Maka ketika hatinya bercahaya cerah, maka Allah pun juga akan membuat wajahnya cerah. Nomor 7, zikir mengingatkan kewibawaan dan karismatik. Ahli zikir pasti akan dihormati. Orang yang rajin zikir dan rajin mengingat Allah pasti akan disegani oleh orang. Yang 8, zikir cukup. Ya, saya kira cukup di sini, tidak ada tambahan lagi. Nanti akan kita tambahkan mungkin di kesempatan lain. Saya kira demikian tentang masalah penjelasan fadilah-fadilah zikir yang tercantum di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, yang ternyata di dalam buku kita hanya tercantum 7 ini saja. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah menjadikan kita menjadi ahli zikir, ahli mengingat Allah, ahli ibadah, ahli amal, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan menempati surganya kala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.